Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yuqarribuna ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah sekalian, tema kita hari ini adalah beribadah di tengah musibah, gitu ya, wabah penyakit. Beribadah di tengah wabah penyakit. Saya mohon izin kepada para jemaah sekalian, sebelum saya meneruskan tema kita atau kita bicara terkait dengan tema kita, pagi ini saya ditemani oleh ada santri yang ikut ngaji Ramadan di rumah. Jadi ada dua santri, satu perempuan, satu laki. Saya ajak ke sini. Ini adalah juara-juara provinsi Jawa Timur yang sekarang sedang disiapkan untuk menghadapi MTQ nasional. Mohon doanya, moga-moga diberikan keberkahan oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan diberikan hasil yang terbaik. Dan sekedar untuk pengenalan saja, saya mohon izin agar yang bersangkutan diperkenankan untuk membaca Quran di sini. Jadi sebelum saya lanjut, nanti biar ada yang baca Quran dulu. Mau dua-duanya atau mau satu aja, Pak ya? Laki-laki aja ya? Dua-duanya. Kalau yang perempuan di mana ngaji bacanya nanti? Oh, mic-nya nanti di bawah. Oh, nggih pun. Yang laki ini dari Nganjuk, yang perempuan dari Lamongan. Oleh karenanya saya silakan kepada Ananda Mas Abdi Mas Ulumuddin. Monggo Mas. Iya, biar masuk. Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم
وأن عذابي هو العذاب الأليم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi ini santri-santri yang insya Allah nanti akan mewakili provinsi Jawa Timur di nasional, dan kesempatan cabang yang diikuti itu adalah cabang murattal atau membaca Al-Quran dengan tartil, tetapi tartilnya atau bacaannya menggunakan bacaan imam lain, tidak seperti bacaan kita yang mengikuti bacaannya Imam Asim riwayat Hafiz. Nah, ini bacaannya adalah bacaan atau qiraahnya Imam Nafi'. Qiraah Imam Nafi' riwayat Qalun dan Warsh yang umumnya digunakan di Mesir, di daerah-daerah Afrika itu biasanya menggunakan qiraah Imam Nafi'. Ini
yang laki ini sebentar lagi sarjana dan hafidz Al-Quran, beliau juga hafal Al-Quran. Yang perempuan ini sebentar lagi master, sudah nulis tesis dan juga hafal Al-Quran. Mohon doanya ya. Dan sepertinya belum punya calon dua-duanya. Yeah. Jadi barangkali nanti nyangkut di Kriya Bayangkara, saya tidak tahu. Yeah. Ibu bapak rahimakumullah, ayat yang kita baca di salat subuh rakaat kedua tadi terakhir, saya membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang kita hidup itu tidak lain adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah, dan harusnya apapun yang kita lakukan itu adalah orientasinya adalah orientasi ibadah. Ibadah itu tidak kemudian hal-hal yang kasat oleh mata kita ini sebagai kita melaksanakan rukun Islam yang 5 itu saja. Tapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harusnya itu berorientasi pada ibadah. Tidur pun ibadah, kerja juga ibadah, mencari ilmu ya ibadah, melayani suami, melayani istri itu juga ibadah. Sehingga hal yang kecil sekalipun, mohon maaf, misalkan goreng tempe, goreng tahu nang dapur, itu juga bisa berorientasi ibadah. Bagaimana kemudian pandai-pandainya kita untuk mengatur niat dan menata niat itu. Orang yang ada di masjid, sholat, mendengarkan pengajian, ngaji dan lain sebagainya, zahirnya ibadah, tapi ketika kemudian niatnya tidak benar, bisa jadi kemudian itu tidak bernilai ibadah. Karena ingin dipuji orang lain, karena ingin mendapat sanjungan dan lain sebagainya, maka zahirnya mungkin ibadah, tetapi hal yang seperti itu justru kemudian menjadi tidak bernilai ibadah. Ibu bapak rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah semua dalam rangka untuk membahagiakan kita. Allah memberikan syariat kepada kita, kita disuruh beribadah oleh Allah, itu tidak lain adalah untuk membahagiakan kita, mengenakkan kita. Tidak ada ibadah dalam syariat yang Allah tuntunkan kepada kita yang kemudian arahnya tidak membuat kita enak. Sekarang kita puasa. Puasa ini sesungguhnya adalah salah satu bagian bagaimana Allah membuat kita bahagia. Dari mana itu? Tentu dari banyak perspektif. Ada ungkapan, meskipun ini ada yang menyebut ini juga hadis, tetapi diperselisihkan apakah ini kesahihannya, diperselisihkan. Saya menyebut ada ungkapan bahwa sumu tasihhu, berpuasalah kalian, dengan puasa itu kalian akan sehat. Baik dari perspektif medis ataupun dari perspektif psikologi, puasa itu memang betul-betul menyehatkan. Asal puasa itu dilakukan dengan tuntunan yang benar, dengan tuntunan yang semestinya. Bukan kemudian puasanya itu hanya sekedar nyuwun sewu, ganti jadwal mangan, sing asale awan kemudian menjadi malam. Karena kadang-kadang ada orang puasa itu yang justru dengan puasa dia malah sakit, bukan karena faktor laparnya, justru karena kenyangnya itu yang buat dia sakit. Karena nyuwun sewu, manusia itu ada kecenderungan ketika dia habis
ditahan atau ketika dia habis dikekang atau dilarang, kemudian larangan atau kekangan itu dilepas, seringkali kemudian over control, lepas kontrol. Begitu maghrib atau biasanya sebelum maghrib itu sudah siap-siap sembarang kali. Apa yang ada dalam bayangannya itu pengen dimakan semua. Iso tuku iki ono kolak, tuku kolak, es campur, ono es teh, mari ngono gorengan, ote-ote, tahu isi, durung ono kurma. Ini belum makan besarnya. Maka puasa dengan model yang seperti ini justru tidak menjadikan orang itu sehat, malah membahayakan. Padahal kita tahu bahwa di dalam kesehatan itulah kebahagiaan. Saya ulangi, tidak ada kebahagiaan tanpa kesehatan. Duwe-duwe akeh Pak, tapi mengi, Masya Allah. Duwe akeh tapi asam urat. Kate mangan iki gak wani, mangan iku gak wani. Duwe akeh tapi diabetes. Tidak ada kebahagiaan tanpa kesehatan. Ilmunya banyak, profesor, doktor, kiai haji, barangkali gelarnya ada. Tapi nyuwun sewu, naudzubillah, stroke misalkan. Iki apa? Untuk apa? Gimana mboten? Jadi puasa ini adalah harusnya membuat kita sehat. Dari perspektif jasmaniyah ataupun ruhaniyah, zahiran wa batinan. Bagaimana kemarin kita sampaikan di majelis yang sama ini, puasa mendidik kita bagaimana menjadi orang yang tidak mudah marah misalkan, tidak temperamental, menjadi pribadi yang tidak pendendam, menjadi pribadi yang pemaaf. Ini adalah kesehatan mental dan psikologi yang luar biasa. Jadi sekali lagi, ibadah itu sesungguhnya dari semua yang Allah syariatkan kepada kita adalah dalam rangka membahagiakan kita sendiri. Ibu bapak rahimakumullah, ini judul yang diberikan kepada saya kok angan-angan ini judulnya rontok setengah baper. Bahasanya anak sekarang, rontok baper. Karena judul ibadah di tengah apa tadi? Wabah penyakit. Karena masih terbayang-bayang yang berlalu kan. Wah, kira untuk baper kita ane judulnya gitu. Iya. Bahwa kita beribadah itu adalah sesuatu yang kita melaksanakan perintah Allah. Baik, iya. Tetapi bagaimanapun juga kita juga harus bijaksana. Bagaimana kemudian ketika kita beribadah di situasi-situasi yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Ibadah itu harus tahu situasi dan kondisi, Pak. Makanya Islam itu adalah tuntunan yang sedemikian hebat dan ia selalu fleksibel, selalu akseptabel dengan situasi dan kondisi. Maka ada istilah al-Islam salihun likulli zaman wa makan. Islam itu akan senantiasa saleh, akan senantiasa akseptabel, bisa diterima dengan baik, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dalam situasi pandemi, bagaimana kemudian kita juga ada tata cara ibadah yang disyariatkan. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kita sholat berjarak, begitu Pak? Kita sholat berjarak. Saya masih ingat, saya menjadi salah satu orang yang pertama kali banyak menerima WA atau apa itu Pak. Karena saya yang memulai sholat Jumat berjarak, dan itu kan diviralkan oleh Masjid Al-Akbar, kan diviralkan. Saudi belum begitu Pak. Mekah Madinah belum berjarak. Saya lihat sampai komentarnya itu orang-orang Arab yang banyak memberikan komentar macam-macam.
Ada profesor doktor yang kemudian WA saya, "Mas, iki ya apa kok ono salat model ngene iku piye?" Ya, saya tidak ingin membuka polemik, tidak ingin berdebat dan lain sebagainya. Saya hanya ketika Masjid Al-Akbar saat itu minta kepada saya, kira-kira apa yang kita berikan jawaban untuk mendasari ini. Saya sampaikan semua sudah. Referensi-referensi kitabnya sudah saya sampaikan semua. Sudah, saya nggak ingin rame-rame. Toh nyatanya seminggu berikutnya, 2 minggu berikutnya semuanya ikut gitu. Nyatanya begitu semua akhirnya. Ibu bapak rahimakumullah, lagi-lagi bahwa ibadah kita ini tentu juga ada mekanismenya, ada tata caranya, ada tuntunannya dan lain sebagainya. Yang bagaimana kemudian kita beribadah itu menjadi nyaman, beribadah menjadi enak, menjadi tenang, dan yang paling penting adalah keselamatan. Yang paling penting adalah keselamatan. Tidak ada artinya seolah-olah orang kemudian beribadah yang kemudian arahnya justru menjadikan sesuatu yang kontraproduktif. Saya tidak pernah merekomendasikan jamaah ketika dia ingin berebut mencium Hajar Aswad. Ketika dengan dia mencium Hajar Aswad itu harus menyakiti orang lain. Saya tidak pernah merekomendasikan itu. Lebih baik Anda tidak mencium Hajar Aswad dan Anda mencium dari jauh tapi tidak menyakiti orang lain, daripada Anda harus sikut kanan sikut kiri, dorong kanan dorong kiri, menyakiti orang yang hanya untuk melakukan sesuatu yang nilainya sunnah saja. Meskipun ini berat juga, Pak. Memahamkan orang begini itu berat. Jadi kita beribadah harus tahu situasi, harus tahu kondisi. Sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin, maka tujuan kita atau sesuatu yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan kedamaian, memberikan keamanan, memberikan keselamatan kepada orang lain. Jangan sampai karena niatnya ibadah justru menyakiti orang lain. Maka baginda Rasul pernah menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Orang Islam itu, orang Muslim itu adalah orang yang menjadikan orang lain selamat, menjadikan orang lain nyaman, tenang, baik dari ucapannya ataupun karena perkataannya. Ini bahkan seringkali menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Tolak ukur keimanan seseorang itu bagaimana dia mengenakkan orang lain, menjadikan nyaman orang lain, tidak sebaliknya menyusahkan orang lain. Ya Allah, saya kadang-kadang angan-angan ya, saya kadang angan-angan itu. Ya moga-moga, tapi kita tetap husnudzon ya, jangan kemudian tidak husnudzon. Baginda Rasul itu menyampaikan bahwa iman itu sekian cabang, 70 sekian cabang. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu banyak sekali cabangnya. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Tertinggi dari keimanan, puncak dari keimanan itu adalah tertanamnya, tertancapkannya kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita. Kemudian baginda Rasul menyebut yang paling ringan dari iman itu adalah bagaimana kita menyingkirkan duri di jalan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan duri dari jalan artinya memudahkan jalannya orang. Nah, kadang-kadang kita ini melihat di banyak tempat banyak jalan bagus-bagus, kadang-kadang sing diportali, sing sembarang kali, yang menjadikan orang itu kesulitan akses jalannya. Kira-kira no, sing tersinggung Pak RT, Pak RW. Memudahkan jalannya orang itu adalah bagian iman yang paling rendah, paling ringan itu. Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalannya orang. Nyuwun sewu, moga-moga di sini tidak. Kalaupun di sini iya, saya moga-moga dirubah. Ada satu masjid yang saya selalu angen-angen akhirnya sampai sekarang itu, Pak. Nyuwun sewu saya sampaikan. Masjid di pinggir jalan.
masjidnya menghadap jalan. Itu kalau hari Jumat nyun sewu, jam 10:30 itu sudah di portal jalan. Jalan ini jalanan umum, Pak. Jalanan umum. 10:30 sapa sing teko? Durung ana wonge, Pak. Ngajinya aja belum bunyi. Sudah di portal. Subhanallah. Dan itu akhirnya kendaraan lewat gang sempit-sempit dan itu macet di situ. Masya Allah. Saya ini takmirnya perlu dibacakan hadis wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman terendah, standar iman paling bawah itu adalah memudahkan jalannya orang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Ibu bapak rahimakumullah, moga-moga kita diberikan kemampuan dan hidayah oleh Allah, bisa beribadah dengan baik, ibadah kita diterima oleh Allah. Moga-moga puasa kita ini termasuk ibadah-ibadah yang lain betul-betul mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Allah, dan kita lulus dari Ramadan ini dengan gelar al-muttaqun atau al-muttaqin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.